Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang seni patung. Sebelum itu, Ibu akan membacakan atau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, yaitu memahami prosedur berkarya seni patung dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari seni patung. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan fungsi dari seni patung. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan teknik dalam berkarya seni patung. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menjelaskan prosedur berkarya seni patung. Pengertian dari seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi volume, atau metode adiktif atau penambahan volume, dengan menggunakan bahan keras atau bahan lunak yang merupakan karya buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau nilai keindahan. Fungsi patung. Patung memiliki yang pertama fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal, sebagai ekspresi, perasaan, dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi. Yang kedua, fungsi sosial. Patung yang memiliki fungsi sosial diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Yang ketiga, fungsi fisik. Patung berfungsi semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Nah, untuk bentuk dan jenis patung. Bentuk yang pertama adalah bentuk imitatif, merupakan tiruan dari bentuk alam. Yang kedua, bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya atau bersifat abstrak. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke bahan-bahan yang bisa digunakan dalam berkarya seni patung. Bahan-bahan yang digunakan dalam berkarya seni patung, yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, ada lilin, ada sabun, ada plastisin, dan bahan-bahan yang dibentuk lainnya. Yang kedua ada bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Nah, contohnya yang pertama ada kayu waru, ada kayu sengon, yang ketiga ada kayu randu, yang keempat kayu mahoni, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bahan keras. Bahan keras adalah bahan yang tentu saja keras. Contohnya ada kayu atau batu-batuan. Kayu atau batu-batuan contohnya ada kayu jati, batu padas, batu granit, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada bahan cor, yaitu bahan yang berupa semen, pasir, atau kit, bisa juga logam, timah, perak, dan juga beberapa bahan kimia seperti ada fiber dan resin. Dan yang terakhir adalah bahan limbah barang bekas dan daur ulang. Bahan limbah barang bekas dan daur ulang dapat dijadikan sebagai karya seni patung dengan cara membentuk objek yang diinginkan. Contohnya seperti kita
bisa menggunakan koran, koran bekas, dan jerami, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke alat yang digunakan dalam berkarya seni patung. Alat yang digunakan dalam berkarya seni patung yang pertama ada butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung, di mana butsir ini terbuat dari bahan kayu dan kawat. Yang kedua ada meja putar. Meja putar adalah meja yang bulat yang bisa diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang ketiga adalah pahat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk mengurangi atau memahat bahan yang berupa kayu atau batu. Selanjutnya ada sendok adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Dan yang terakhir adalah alat las atau karbit. Tadi adalah merupakan alat-alat yang digunakan dalam berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama adalah teknik butsir, merupakan cara membuat patung dari bahan lunak dengan cara mengurangi atau subtraktif ataupun aditif atau menambah bagian-bagiannya. Yang kedua, teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dari bahan keras dengan proses subtraktif atau pengurangan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah teknik cor. Cara pembuatan patung dengan cara menuangkan cairan cairan bahan patung seperti semen, logam cair, gipsum, dengan cara memanaskan logam sehingga mencair. Kemudian dituangkan pada cetakan yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah teknik assembling, pembuatan patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkan berbagai objek. Nah, tadi itu merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam membuat patung ya anak-anak. Kita masuk ke prosedur berkarya seni patung. Secara umum, yang pertama, dalam pembuatan patung kita harus memunculkan gagasan. Yang kedua, kita membuat sketsa. Yang ketiga, kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat patung. Yang keempat, menentukan teknik yang akan digunakan. Yang kelima, membentuk karya seni patung secara umum. Dan yang terakhir adalah memberikan detail pada karya seni patung. Berikut ini adalah prosedur membuat patung dengan bahan lunak menggunakan sabun batang. Untuk itu, simak prosedur berikut ini.
Analogi merupakan materi tentang seni patung yang terdiri dari pengertian, fungsi patung, bentuk dan jenis patung, bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni patung, dan yang terakhir adalah prosedur berkarya seni patung secara umum. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mulai praktik berkarya seni patung dengan menggunakan bahan lunak berupa sabun. Untuk itu, persiapkan alat dan bahannya. Dan untuk tugas hari ini bisa dilihat di Google Classroom. Sebelum mengakhiri pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.